Oke, sekarang kita akan membahas mengenai exception ya. Jadi exception sendiri itu nanti digunakan untuk menghandle sesuatu yang error, ya runtime error. Jadi kayak misalkan kita itu punya kode, kita masukkan ke dalam bracket yang namanya try. Ini kurungnya kurung greeting, dan jika terjadi error nanti akan di catch gitu ya, ditangkap gitu. Nah nanti exception type-nya apa? Karena kan error itu ada beberapa macam ya. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama kalian harus import dulu ya, atau include dulu si standar exceptnya. Habis itu kalian bisa mendefinisikan kelas seperti ini, misalkan divided by zero exception. Kenapa? Karena kan memang sesuatu bilangan jika dibagi dengan nol itu nggak bisa ya, hanya dia akan error gitu. Nah jadi ini termasuk runtime error, dan nanti kalian akan menggunakan divided by zero exception ini dengan mengeluarkan nilai error division by zero. Jadi kalian bisa memberikan pesan ya, apa yang ingin kalian uh, katakan ketika debugging nanti biar mudah ya di tracknya. Kenapa kok bisa error kayak gitu? Jadi kalian bisa custom pesannya yang ingin kalian lempar jika terjadi kejadian ini gitu. Nah kemudian kalian bisa bikin function ini untuk simulasi aja. Nah jadi fungsinya namanya divide di sini. Nah, jadi kalian butuh A dan B karena pembilang dan menyebut. Nah, penyebutnya jika itu 0 maka akan dilempar ya ke dalam divided by zero exception. Nah, divided zero exception ini kan tadi ya, yang kelas yang kita sudah buat tadi. Nah, kemudian ini ada fungsi main. Nah, kita akan see out dulu ini kayak biar oke aja ya interaksinya, ada exception handling error. Kemudian kalian akan coba. Nah ini ada apa namanya extend y sebagai inputan variabelnya. Nanti si user akan menginputkan x-nya berapa, y-nya berapa. Kemudian kita panggil ya fungsi divide tadi yang parameternya a dan b, di mana argumen a-nya adalah x dan argumen dari b-nya adalah y. Jadi a bagi y gitu ya. Ya a bagi y. Jika b-nya atau y-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa resultnya ini kan bisa jadi angka ya, karena pembagian ya, bilangan float gitu atau bilangan integer. Nah tapi kalau misalkan divide ini menghasilkan ini ya, throw divide by zero exception, maka tidak nge-return integer atau float, tapi yang dikeluarkan itu adalah si exceptionnya tadi. Jadi setelah di throw kan bisa di catch ya, setelah dilempar bisa ditangkap gitu. Jadi jika errornya adalah divide by zero exception, maka dia akan disebutkan sebagai E di sini. Nah ini nanti kita akan lihat E itu apa. E itu what, E dot what gitu ya. Nanti akan mengeluarkan si error message yang ini gitu. Nah kalau misalkan apa namanya bukan divided by zero, karena kan error itu ada macam-macam ya. Misalkan ada kurang titik koma atau error-error yang lainnya, itu berarti exception yang lain, bukan exception karena dibagi dengan 0. Maka kita akan catch dengan uh, general exception ya, atau exception yang lain-lainnya. Jadi kita E-nya ini adalah exception yang lain, jadi ya sama sih scriptnya E.what juga, tapi ini adalah general error kayak gitu. Oke, mungkin kita coba ya. Nah, numeratornya 4, pembaginya misalkan 9, ini bisa ya. Nah, ini munculnya float ya, double lah kalau di C++ ya, ini double. Kemudian lagi, kalau dibagi 0 gimana? Nah, ini division by 0. Nah, makanya kayak gitu. Coba kita ubah pesannya. Aduh, jangan 0 pembaginya gitu ya misalkan. Oke, kita compile ulang. Nah, ini kita 8 bikin 0 misalkan ya. Ini, aduh jangan 0 pembaginya. Jadi, dengan adanya try and catch, nanti kita bisa apa namanya ya, mendapatkan pesan yang informatif. Kadang kan karena error yang dihasilkan dari C++ itu kan bahasa Inggris ya. Nah, jadi kan kalian mungkin pesannya juga panjang, bingung kalian ini apa ya errornya. Jadi mungkin kalian bisa custom error message-nya, jadi kalian lebih paham dan lebih mudah ngedebug.
Sebenarnya kalau di C++ ini bukan cuma try dan catch ya. Kalau di bahasa pemrograman lain mungkin try dan catch. Tapi di sini istilahnya ada tambahannya throw. Jadi di dalam ini ya fungsinya di sini kita bisa nge-throw sesuatu di suatu fungsi yang kita bikin ya, yang menghasilkan suatu exception tersebut. Kemudian biar bisa ditangkap sama si catcher ini. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Nah, selanjutnya kita akan bahas tipe data ya, tapi yang lebih kompleks bukan yang basic data. Ya, nanti kita akan bahas list, queue, set, dan sebagainya.